penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Ke-1. Mohon izin kita koreksi sebentar, ini penting. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. KPU mendadak skors ya penetapan Pilpres 2024. Ada koreksi penting. Dari sini masyarakat sudah paham kan, begitu kan ya, ketidakhati-hatian oleh KPU sendiri. Bahkan ya SK-nya pun ada koreksi katanya begitu kan. Apa yang kemudian kok terburu-buru untuk mengumumkan hasil rekapitulasi suara, siapa yang menang, siapa yang kalah dan sebagainya. Dan pada akhirnya semuanya akan terungkap begitu kan. Dengan adanya skor seperti ini begitu kan, saya kira ada nuansa-nuansa terburu-buru, tergesa-gesa mereka siapa yang harus diumumkan begitu, walaupun sesuai dengan jadwal ya, setidaknya kan harus benar-benar dikoreksi di situ. Ada dugaan-dugaan apa begitu. Tetapi mari kita baca ya komentar-komentar dari netizen banyak sekali begitu, dan bahkan salah satunya ada yang membongkar apa yang sebenarnya terjadi begitu. Ini KPU mendadak skors penetapan Pilpres 2024, ada koreksi penting, breaking news. Ada yang mengatakan PSI dan P3 angkanya melebihi PT 4%. Nah, wah kok seperti itu ya. Padahal ini tidak lolos begitu. Bahkan orang terbaik untuk pekerjaan ini ya, apakah mereka blunder? Ini komentar-komentar dari netizen ya. Bahkan dilema tingkat tinggi, mau jujur diancam atasan, mau tak jujur ya siap-siap ditaur rakyat. Tapi saran saya lebih baik KPU jujur, tinggal sedikit lagi ya masa kekuasaan. Habis berkuasa maka jadi rakyat juga tuh penguasa. Tapi kalau rakyat lain cerita. Ini komentar dari netizen. Salah satu yang menarik begitu kan ya, yang disampaikan oleh netizen di sini adalah ini, data KPU di jam 20.31 dengan mod HR yang identik dengan mod HHCW yang dulu pernah ditampilkan. Ada wasit ya, volleyball ya, tapi skornya dihitung di balik tirai. Lalu mengumumkan skor akhir. Menurut Anda wasit macam apa ini? Ini komentar-komentar dari netizen ya. Silakan teman-teman pahami ya. Dalam skors ini begitu kan, mod dari HHCW di situ ketika kita melihat 01 dan 03 begitu kan ya. Mereka berasumsi di sini 40 juta itu berasumsi 25,16%, 95 juta berasumsi 58%, terus kemudian ya 26 ini 26 juta berasumsi 16%. Anehnya di sini yang dilingkari begitu kan ya. Kenapa 40 juta ini justru ini 47,56% hasil akhir di situ begitu kan ya, yang dibacakan itu hasil akhir katanya begitu. Dan bahkan 432% ini bagi Prabowo di situ 02. Terus kemudian 2,8% yaitu adalah 03. Ya ini kalau berbicara dari mod HR di situ begitu kan ya. Dari mod HCCW dan mod HR itu berbeda di situ begitu kan. Apa yang sebenarnya terjadi begitu? Yang sebenarnya terjadi bagaimana? Terus dari tabulasi ringkasan di atas begitu kan, dari
TS1 begitu ya sampai TS2 ini sudah pengkoreksian dari 9.563 ya. Kemudian koreksinya dikurangin begitu di situ begitu ya, terus kemudian 16.000, terus kemudian 02 dikurangi 94.000, terus 03 min 38.000. Nah, ini koreksi ini bagaimana begitu kan? Antara HHCW dan HR di situ yang harus benar-benar sinkron begitu kan. Dalam artian bahwa tampilan ini apakah secara nasional ya, apakah ini secara nasional, apakah keseluruhan ya ditampilkan seperti ini. Maka saya kira ini banyak yang membongkar habis-habisan dengan skor itu begitu kan ya. Maka mereka ada skors ya dari dari KPU ya terkait dengan adanya mungkin salah satunya mungkin kesalahan dalam hal ini begitu kan. Maka juga ingat ya, dosa ada jutaan sumpah dan doa akan terucap. Ini komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra. Tapi bagi kami adalah siapapun yang menang, siapapun yang kalah, kita harus mati bersama-sama secara demokrasi. Tapi secara etika dan secara konstitusi kita harus berhak. Bagaimana dugaan-dugaan ini harus kita ungkapkan kepada publik ya, biar sama-sama salah satunya mencari keadilan begitu kan. Ini bukan mencari soal siapa yang menang di situ begitu. Bahkan ini ya mendadak skors penetapan Pilpres 2024 ada koreksi penting. Ada apa begitu? Jangan-jangan salah input. Ini Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari menghentikan sementara pengumuman hasil Pilpres 2024. Dia menyetop pembacaan keputusan secara tiba-tiba. Hasyim sempat mengobrol dengan Komisioner KPU Idam Holik, lalu ia memutuskan untuk menyetop pembacaan keputusan. Mohon izin kita koreksi sebentar, ini penting ya, kata Hasyim dalam rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilu di 2024 tingkat nasional di kantor KPU. Bahkan salah satunya mohon izin kita skors ya untuk memperbaiki dokumen. Rapat pleno KPU masih berlangsung saat ini, para komisioner terlihat sedang berkoordinasi dengan pihak sekretariat KPU. Bahkan hingga saat ini KPU telah mengumumkan berita secara hasil Pilpres 2024. Berita acara menunjukkan Prabowo Gibran meraih 96 juta, terus kemudian dari yaitu mendapatkan 58%, sedangkan Anies Baswedan mendapatkan 40.900.000 mendapatkan 24%, sedangkan Ganjar 27 juta. Nah, dari pemaparan-pemaparan seperti ini maka masyarakat kan sudah paham begitu kan, dalam artian bahwa kita sebenarnya kalau ada dugaan-dugaan yang kemudian salah, terburu-buru, tergesa-gesa, ini seharusnya kan blunder sendiri begitu di situ begitu. Dan pada akhirnya siapa yang menang, siapa yang kalah, apakah datanya masih mentah dan sebagainya begitu. Ini yang seharusnya kita mati. Maka saya pribadi berasumsi bahwa KPU harus benar-benar diaudit ya secara forensik. Karena apa? Karena satu ya, kontra dengan Alibaba yang awalnya tidak mengakui di situ begitu. Yang kedua adalah bagaimana dengan persiapan pilkada ini ya, atau pilgub lah begitu kan, atau nanti pemilu di 2024. Ini harus benar-benar kita amati betul begitu, jangan sampai ya pemilu-pemilu seperti ini ya sampai brutal seperti ini begitu kan. Tapi dampaknya adalah masyarakat Indonesia. Jadi salah satu poin penting adalah bagi bangsa kita kepada rakyat Indonesia, maka DPR harus benar-benar didesak, harus benar-benar diaudit apa yang sebenarnya terjadi kepada KPU begitu kan. Saya kira sistemnya baik begitu kan, semuanya sistemnya baik, tapi ada orang ya, oknum mungkin salah satu mereka yang bisa mengendalikan ya KPU atau sistem KPU dan sebagainya. Jadi bisa saja seperti itu, dugaan-dugaan itu banyak sekali. Tapi nanti di persidangan akan muncul begitu kan ya. Di persidangan akan muncul apa yang sebenarnya terjadi di situ ya, di sengketa di Mahkamah Konstitusi. Semakin seru ini ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.